Apa kau menyukaiku? Mendapat pertanyaan itu kembali dan ia tetap diam seperti tadi siang. Ratu memalingkan wajahnya ke samping. Raja mendekatkan wajahnya, ia berbisik di telinga Ratu. Aku bersumpah harus mendapatkan jawaban itu malam ini juga. Satu hal lagi. Aku tidak menerima jawaban tidak, ucap Raja mengintimidasi. Ratu membelalak saat telinganya ditiup pelan oleh Raja. Jantungnya berpacu lebih cepat. Napasnya memburu menahan rasa yang bergejolak. Raja, aku mohon, pergilah. Kalau ada yang tahu kamu masuk ke kamarku malam-malam seperti ini, apa yang akan mereka lakukan padamu? Mereka juga akan mengejek kita dan menyangka kita berbuat macam-macam, ujarnya. Ratu terus berusaha membujuknya untuk pergi. Namun, remaja yang tengah dimabuk asmara itu tidak mengindahkan ucapan Ratu. Raja mendekatkan wajahnya di leher Ratu, dan Cup! Raja, hentikan! Ratu memekik pelan saat Raja mengecup dan menggigit kecil leher jenjang milik Ratu. Tak berhenti di situ, Raja mengecup setiap jengkal leher Ratu dengan lembut. Tidak ada 1 inci pun yang terlewat oleh bibir Raja. Raja, berhenti! Raja menghentikan kecupannya saat Ratu sedikit berteriak. Jawab aku. Kalau kamu ingin aku pergi, jawab pertanyaanku, ucap Raja. Jawaban apa yang harus aku katakan padamu? Kamu sudah bilang kalau aku tidak boleh menjawab tidak. Lalu, apa bedanya jika aku menjawab atau tidak? Kamu tetap memaksaku untuk berkata, iya. Ratu menatap lembut ke wajah remaja berusia 18 tahun yang telah mencuri hatinya. Apa aku bisa mengartikan tatapan itu sebagai jawaban, kalau kau menyukaiku? Ratu mengangguk pelan. Sekarang pergilah. Aku tidak mau, tolak Raja sambil tersenyum lebar. Karena terlalu senang mendapat jawaban dari Ratu, ia memeluk Ratu dengan posisi yang masih sama seperti tadi. Ratu merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Mereka berpelukan dengan posisi berbaring. Desiran hasrat yang sejak tadi ditahan oleh Raja, kini akhirnya membuncah. Raja mengecup bibir Ratu dengan penuh perasaan. Mereka berpagut mesra sambil berpelukan di tempat tidur. Raja sangat tergoda dengan leher Ratu, ia menurunkan kecupannya kembali ke leher putih itu. Raja, kumohon berhenti. Aku takut ada yang mendengar, ucap Ratu. Itu tugasmu. Kalau tidak mau didengar orang lain, kecilkan suaramu, goda Raja dengan santai. Ia melanjutkan senam bibir di atas leher gadis itu. Desahan tertahan itu membuat Raja semakin bergairah. Ia melepaskan cekalan tangannya. Kini tangan Ratu bisa bergerak bebas. Ia mendorong pundak Raja agar berhenti mengecup lehernya. Bukannya berhenti, Raja justru semakin nakal. Ia menyusupkan kedua tangannya ke balik punggung Ratu. Tangan nakal itu meremas dan meraba punggung Ratu, sampai gadis itu bergerak liar seperti kesetanan. Semakin lama, Raja semakin tak kuasa menahan hasratnya. Ia segera bangun dari tubuh Ratu. Ia takut jika dirinya melewati batas dan menghancurkan kesucian cintanya kepada Ratu. Gadis itu bisa membencinya. Ratu bangun dan turun dari tempat tidur. Ia merapikan gaun tidurnya yang berantakan karena ulah Raja. Ratu menghampiri cermin yang menyatu dengan pintu lemari pakaian. Ia melihat lehernya dan menganga. Tanda kismark yang ditinggalkan Raja begitu banyak. Melihat Ratu sedang bercermin dan terkejut, dengan santainya Raja memeluknya dari belakang. Indah bukan? Itu tanda kepemilikan dariku. Mulai hari ini, kau adalah milikku, ucap Raja sambil mengecup pundak Ratu. Bagaimana kalau dilihat orang lain? Ini banyak sekali Raja. Ratu menggerutu. Biarkan saja. Kalau mereka tahu aku lebih senang, goda Raja. Dasar remaja mesum, cibir Ratu. Namun, ia tersenyum bahagia. Perasaan cinta yang dipendamnya selama ini telah ia utarakan kepada Raja. Ia hanya perlu mencari waktu yang tepat untuk mengatakannya kepada Danang. Mungkin, ia akan dianggap memberi harapan palsu kepada Danang. Namun, ia tidak mau membohongi pria itu lebih lama lagi. Akan semakin menyakitkan jika Ratu terus bersikap seolah menerima Danang. Cepat keluar dari kamarku, sebelum ada orang yang tahu, ucap Ratu mengusir remaja yang baru beberapa menit lalu menjadi kekasihnya. Raja malah berjalan ke tempat tidur dan berbaring di sana. Ia melambaikan tangannya.
Tidurlah di sampingku, ucapnya. Apa? Kamu mau tidur di sini? Yap. Kenapa? Kenapa? Tidak boleh. Aku tidak mau tidur denganmu, tolak ratu. Ia bersandar di lemari dengan tangan bersilang di depan dadanya. Ia menatap tajam ke arah raja yang terus menepuk sisi tempat tidur yang kosong. Pergi, usirnya dengan suara tertahan. Ia takut ada yang mendengar. Raja bangun dari tempat tidur. Ia pikir, kekasihnya itu akan keluar. Namun, raja menggendong kekasihnya dan membaringkannya di tempat tidur, lalu ia berbaring di samping ratu. Aku akan pergi, tapi besok pagi. Sebelum yang lain terbangun, aku akan pergi. Sekarang, tidurlah. Raja berbaring memeluk gadis itu dengan erat. Ratu tidak bisa berkata-kata. Tidak ada gunanya bernegosiasi dengan remaja arogan itu. Ia selalu bertindak sesuka hati. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ratu percaya, pria itu tidak akan mengambil kesempatan saat ia tidur. Perlahan ia mulai mengantuk, matanya semakin redup dan mereka pun terbang ke alam mimpi. Mereka tertidur sambil berpelukan dan senyuman bahagia terpancar di bibir mereka berdua walau mereka sedang tidur. Pagi hari, Ratu menggeliat. Tangannya meraba sisi lain tempat tidurnya. Sisi tempat raja tertidur di sampingnya. Namun, tempat itu kosong. Ratu membuka mata dan melihat sisi tempat tidurnya. Dia sudah pergi, gumam Ratu sambil menguap dan menutup mulutnya dengan tangan. Ia beranjak dari ranjangnya dan masuk ke kamar mandi. Jam 8 pagi, semuanya sudah berkumpul di halaman penginapan. Namun, Ratu masih belum juga datang. Danang berkali-kali melirik jam tangannya. Karena sopir sudah mengajak mereka untuk pergi. Danang pergi menjemput Ratu di kamarnya. Setelah kepergian Danang, Marcel dan Aji berbisik-bisik. Mereka menunggu raja kembali ke kamar, tapi sampai jam 5 pagi masih belum datang. Jam 5:15 menit, barulah raja kembali ke kamarnya. Mereka penasaran dengan yang raja lakukan di kamar Ratu semalaman. Hei! Kalian berbuat apa saja semalaman? Tanya Marcel dengan suara pelan. Aku tidur dengannya. Raja menjawab singkat sambil tersenyum lebar. Hah? Tidur dengan dia? Aji tidak sanggup menahan rasa terkejutnya. Tanpa sadar, ia memekik saking kagetnya. Suaranya terlalu kencang, membuat semuanya menoleh ke arah mereka. Di kamarnya, Ratu kebingungan untuk menutupi tanda kiss mark di lehernya. Ia mengoleskan banyak foundation dan menutupinya dengan bedak. Namun, masih terlihat samar. Dia benar-benar membuatku gila. Akhirnya, Ratu menutupinya dengan membuat garis-garis menggunakan koin. Beres. Paling mereka pikir kalau aku masuk angin, gumamnya. Saat Ratu keluar, Danang sedang melangkah ke arahnya. Ratu tersenyum dengan canggung. Rasanya seperti seorang istri yang takut ketahuan kalau semalam dirinya bermalam dengan laki-laki lain. Hari terakhir study tour, setelah mengunjungi kebun raya Bogor. Mereka semua bersiap untuk pulang. Danang meminta Ratu untuk satu bus bersamanya. Selama perjalanan, Ratu memejamkan mata dan berkeringat dingin. Ratu merasa lebih nyaman naik bus bersama Raja. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan Danang. 2 jam perjalanan terasa sangat lama baginya. Namun, tidak bagi Danang. Ia masih ingin duduk berdua dengan Ratu, tapi Ratu terlihat sangat lelah. Tiba di halaman sekolah, Ratu mengontrol kembali mobilnya. Ternyata sudah diperbaiki. Ia tidak ingat menyuruh montir datang memperbaiki mobilnya. Ting! Aku yang menelepon montir untuk memperbaiki mobil kamu. Kalau tidak ada dia, aku pasti mengantarkan kamu pulang. Hati-hati di jalan. Hati-hati jaga hati kamu. I love you my queen. Ratu tersenyum membaca pesan dari Raja. Danang menatapnya dengan pandangan curiga. Ia belum mendengar suara Ratu sejak mereka duduk di bus sampai tiba di sekolah. Bahkan sampai ia mengantar Ratu pulang, gadis itu tidak berbicara padanya. Hari ini, kamu menjadi sedikit pendiam. Apa aku punya salah? Danang bertanya tanpa menoleh. Ia fokus menatap jalanan. Hah? Iya. Mas bicara apa? Tanya Ratu. Sejak tadi, ia hanya menatap ponselnya. Tidak ada. Setelah naik bus, pasti kamu lelahkan.
Sebaiknya segera beristirahat saat tiba di rumah nanti, ucap Danang. Iya, lumayan capek. Terima kasih atas perhatiannya, sahut Ratu. Sekarang, kamu semakin jauh untuk kurengku. Semakin tinggi hatimu untuk kudaki. Inilah saatnya kita berpisah. Aku tahu, kamu sudah bersama Raja semalaman di kamar penginapan. Aku juga melihat tanda kiss mark yang menghias lehermu, tapi aku masih berharap. Mungkin, kau hanya sedang bermain-main dengannya. Namun, semakin lama aku mendustai hati, semakin sakit hatiku merasakannya. Ternyata, saat Raja masuk ke dalam kamar Ratu, Danang melihatnya dari halaman penginapan. Ia berkeliling untuk melihat siswa-siswi yang mungkin masih berkeliaran. Danang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan mereka, karena itulah ia berkeliling. Siapa yang akan menyangka, kalau Raja masuk ke kamarnya? Danang menunggu Raja keluar dari kamar Ratu. Namun, sampai kakinya kebas, Raja tidak keluar dari kamar Ratu. Ratu! Hem! Apa mas? Besok, kita makan malam di Cafe Susu. Aku tidak akan menjemput. Jadi, kita bertemu di sana saja, ucap Danang. Ia sudah membulatkan tekadnya untuk melepaskan Ratu. Mengenai kedua pihak ayah mereka, Danang akan membuat alasan kalau ia mencintai orang lain. Tiba di rumahnya, Ratu langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Danang memarkirkan mobil Ratu di garasi. Deki menghampiri Danang. Nak Danang, kalian sedang bertengkar? Tidak om. Ratu sepertinya mabuk karena naik bus, jawab Danang sambil menyerahkan kunci mobil pada Deki. Naik bus? Deki terperanjat mendengar Ratu naik bus. Dia baik-baik saja kan? Ia khawatir saat mendengar putrinya naik bus. Ia tahu dengan jelas jika putrinya itu tidak bisa naik bus. Dia baik-baik saja. Hanya saja, sejak naik sampai turun dari bus, ia memejamkan mata. Mungkin karena merasa pusing, ucap Danang. Dia takut naik bus. Saat kecil, ia pernah pingsan ketika pulang sekolah naik bus. Saat di SMP dia juga pernah pingsan saat ikut tur perpisahan. Itu melegakan jika dia tidak sampai pingsan, papar Deki. Ia menceritakan kejadian saat putrinya masih kecil. Oh, maaf om. Jika saja Danang tahu, mungkin tidak akan memaksa Ratu untuk naik bus, sesal Danang. Ia sama sekali tidak tahu soal itu. Lalu, ia pun tersenyum kecut. Jadi, karena rajalah dia tidak sampai pingsan dan tetap bisa naik bus. Pantas saja, dia terus memejamkan mata. Rupanya karena ia takut. Aku kalah telak dari bocah itu. Saat Ratu terkurung di gudang, dia tahu bahwa Ratu fobia gelap. Sekarang, Raja juga yang membuat Ratu berani menghadapi ketakutannya. Ini benar-benar berakhir. Sudah malam. Danang permisi pulang om, pamit Danang. Terima kasih sudah mengantar Ratu pulang, ucap Deki. Danang pulang menggunakan taksi. Besok, ia akan memutuskan perjodohan mereka berdua. Tidak mungkin baginya untuk tetap bertahan dengan cinta sepihak. Mau makan apa? Tanya Danang. Terserah mas, jawab Ratu sambil menaruh tasnya di meja. Mereka mengobrol tentang pekerjaan di sekolah sembari menunggu pesanan mereka datang. Sebelum mulai ke inti permasalahan, Danang menghirup napas dalam-dalam. Mempersiapkan hatinya untuk melepas orang yang dicintainya. Sebenarnya, ada hal penting yang ingin aku katakan padamu. Pesanan mereka datang. Ia terpaksa memotong ucapannya. Mereka menunggu pelayan selesai menyajikan makanan. Selamat menikmati, ucap pelayan. Terima kasih. Ratu mengambil jus alpukat pesanannya. Lebih tepatnya pesanan Danang untuknya. Oh iya. Tadi mau ngomong apa mas? Pertunangan kita tinggal menghitung hari, tapi semakin lama aku. Sebuah panggilan telepon menginterupsi kembali. Danang dengan sabar menunggu Ratu selesai bicara di telepon. Namun, ia tampak cemas saat melihat Ratu tertegun dan kedua matanya melelehkan bulir air bening. Ada apa? Tanyanya sambil berdiri dan menghampiri tempat duduk Ratu. Aku harus pergi mas. Papa pingsan di coffee shop dan dibawa ke rumah sakit, jawab Ratu dengan suara gemetar. Kalau begitu, kita pergi ke rumah sakit sekarang. Danang mengeluarkan uang tunai pecahan Rp100.000 dan menaruhnya di meja. Ia memanggil pelayan dan pergi setelah membayar. Ratu menangis terseduh di dalam mobil. Danang membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi.
Tangis Ratu seolah memberitahu kalau keadaan Deki pasti sangat gawat. Jika tidak, Ratu tidak akan sepanik itu. Danang terpaksa menunda hal penting yang ingin diucapkannya kepada Ratu. Ia menambah laju kecepatan mobilnya. Berusaha tenang melihat Ratu menangis, kenyataannya ia tetap resah. Tenang saja. Tidak akan terjadi hal buruk yang menimpa Om Deki, ucap Danang menghibur Ratu. Deki sedang di ruangan gawat darurat. Dokter dan tim medis lainnya sedang berusaha semampunya untuk menyelamatkan Deki. Setengah jam kemudian, dokter keluar dan memberitahu kalau Deki sudah melewati masa kritis dan akan dipindahkan ke ruang perawatan. Syukurlah. Terima kasih dokter, ucap Danang dan Ratu bersamaan. Mereka sudah bisa bernapas lega. Setidaknya, Deki sudah melewati masa kritisnya. Walaupun begitu, Ratu tetap cemas dan ketakutan. Ia tidak sanggup untuk kehilangan ayahnya. Danang menemani Ratu menjaga Deki. Biarlah, ia bisa mengatakannya besok saat Ratu lebih tenang. Tidak tega rasanya jika dia meninggalkan dan membiarkan Ratu dalam keadaan terpuruk seperti sekarang. Tuhan seolah tidak menghendaki mereka berpisah. Di saat Danang sudah bersiap merelakan Ratu pergi dari hidupnya, Deki mendadak sakit. Mungkinkah Danang harus membatalkan niatnya memutuskan ikatan perjodohan? Tidak. Itu tidak adil untuk mereka bersama tanpa saling cinta. Walaupun Danang seorang pria, tapi ia juga manusia yang punya hati. Bagaimana bisa dia harus hidup dengan gadis yang menyimpan nama dan cinta pria lain di dalam hatinya?